Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Vicky Manuela. Dan pada kali ini kita kembali lagi di series bahas buku. Dan pada kali ini gue pengen ngebahas buku Notes from Underground dari Fyodor Dostoevsky. Ini agak silau ya. Ini gue beli di toko buku Blok M Square. Harganya terjangkau murah ya, karena bajakan. Oke, aman. Di video ini gue bakal ngebahas tentang alur buku ini secara singkat. Gak kayak waktu itu, gak kayak video sebelumnya di Romeo and Juliet, dimana gue hampir bahas bukunya itu secara keseluruhan ya. Tapi di sini gue singkat aja. Kemudian mengapa kan harus baca buku ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya, anjay. Komentar dibuka banget di bawah. Jadi kalau misalnya kalian ada mau ngasih pendapat atau ngoreksi gue yang misalnya salah dalam menjelaskan atau misalnya apalagi ya apa aja dah, itu silakan komen di bawah, akan gue bales dan kita bisa chat-chatan di bawah. Langsung aja kita bahas buku ini. Jadi di dalam buku Notes from Underground ini itu isinya adalah tentang curhatan atau keluhan seorang yang tinggal di bawah tanah. Dulu itu dia merupakan seorang pegawai administratif di kota Saint Petersburg. Dia nggak pernah menerima suap, tapi dia selalu nge-troll klien-kliennya, selalu bikin klien-kliennya itu uncomfortable atau nggak nyaman atau nggak seneng. Agak lain orang ini ya. Kemudian orang-orang juga bilang jangan tinggal di Saint Petersburg karena cuacanya yang apalah apalah dan itu nggak cocok banget buat dia yang sering sakit-sakitan. Tapi dia nggak peduli karena dia suka dengan yang namanya sengsara. Iya, dia suka yang namanya sengsara. Bahkan saat dia sakit gigi aja, dia itu menemukan kesenangan dalamnya. Dia mendesah-desah sampai tetangga-tetangganya itu merasa nggak nyaman sama dia. Ini orang desah mulu, padahal lagi sakit gigi. Wah, capek dah. Tapi pada beberapa saat, pada beberapa waktu, dia sadar bahwa itu membuatnya nggak senang. Dan di buku ini, itu juga ada salah satu line ikonik, line opening ikonik, atau kalimat pembuka yang ikonik banget. Bacain. I am a sick man. I am a spiteful man. I am an unattractive man. I believe my liver is diseased. However, I know nothing at all about my disease, and do not know for certain what ails me. I don't consult a doctor for it, and never have, though I have a respect for medicine and doctors. Besides, I am extremely superstitious. Jadi, dia itu merupakan orang yang sakit, dia orang pendendam, orang pembenci, memiliki penyakit di hatinya, tapi dia nggak mau buat pergi ke dokter karena dia merupakan orang yang percaya tahayul, gimana lah, I don't know. Kemudian selain itu, dia ini sangat menentang dengan yang namanya hukum alam, hukum hukum yang nggak bisa diubah atau hukum mutlak. Misalnya, ini orang nggak suka banget sama yang namanya 2 tambah 2 karena 2 tambah 2 itu pasti selalu hasilnya 4. Kenapa nggak 5? Kenapa harus 4? Begitu juga dengan formula-formula kimia lainnya yang mutlak dan tidak bisa diubah. Masalah lain yang dibahas di buku ini adalah keinginan si underground man untuk memiliki kesetaraan sama tentara atau sama seorang yang memiliki pangkat lebih tinggi daripada dia. Jadi dia nulis suatu cerita kalau suatu hari dia lagi jalan di pinggir jalan. Terus ada suatu kejadian, yaitu perkelahian di bar. Orang-orang pada mukul-mukul pakai tongkat biliar. Terus ada penampakan atau orang dilempar dari kaca. Kalau kalau pemikiran orang biasa kan kita nggak mau buat ngikut dalam pertengkaran itu. Kita nggak mau ikut campur lah.
Tapi dalam pemikiran underground man ini, dia itu pengen ikut berkelahi dan bahkan dia pengen dilempar dari kaca juga. Karena menurut dia eh, kalau keberadaan dia itu nggak penting. Makanya itu dia malah masuk ke dalam bar. Terus dia kalau nggak salah berdiri di atas meja atau di tengah-tengah perkelahian itu. Tapi keberadaannya malah nggak dipeduliin sama orang-orang. Bahkan tentara yang mau memisahkan orang-orang berkelahi itu nggak peduli sama dia anjir. Cuma disenggol doang kayak, anjir loh. Udah gitu doang. Gak ada interaksi lain. Si gue sebut pria bawah tanah aja lah biar lebih gampang sebutnya. Si pria bawah tanah ini kecewa. Soalnya keberadaannya itu menurutnya seperti alat yang kecil di mata manusia. Dia pengen keberadaannya itu diakuin sama orang-orang. Oh ya, gue forgot to mention juga kalau si pria bawah tanah ini kayaknya punya NPD deh atau Narcissistic Personality Disorder. Soalnya dia tuh ngerasa kalau dirinya merupakan seorang intelektual dan orang-orang lain itu bodoh. Jadi dia merasa sendiri. Dia merasa sendiri bukan karena orang-orang lain menjauhi dia, tetapi karena emang dia yang menjauhi orang lain. Nah, karena perlakuan tentara ini ke pria bawah tanah tadi, nyenggol doang, si pria bawah tanah nggak terima. Dia ini menurut gue ngelakuin suatu hal yang effort banget. Tiap pagi sampai sore kalau nggak salah, dia ikutin terus tuh. Ikutin si tentara, dianalisis pergerakannya, si tentara ngapain aja nih kalau di hari-hari senggangnya, kalau di hari-hari kerjanya. Diperhatiin terus, dan si pria bawah tanah sadar kalau misalnya si tentara ini itu nggak mau ada orang yang mendahului dia pada saat jalan. Si tentara ini selalu jalan duluan dan tidak mau didahului. Tidak ada yang dianggap setara sama dia. Si pria buat tanah ini nggak tenang banget pikirannya. Pengen mendahului dia, pengen nyenggol dia pas lagi jalan pagi. Dia mikir terus pas lagi tidur, pas lagi apa, nggak bisa tidur bahkan dia. Soalnya mikirin terus. Sampai akhirnya dia komit, dia pergi ke temannya. Kalau nggak salah teman kerjanya buat minjem duit. Biasanya si temennya ini nggak mau minjemin duit ke orang-orang, tapi lagi laki aja dia. Tiba-tiba dipinjemin duit, si pria buat tanah ini pun mendandani dirinya sendiri dengan sangat elegan menggunakan beaver collar. Gue nggak tahu bahasa Indonesia apa, tapi itu kayak berang-berang gitu. Terus dia pakai seragam bagus, pakai apa, buat nyenggol si tentara ini doang. Setelah disenggol, ya udah. Pas tentara yang disenggol sama si pria bawah tanah, si tentaranya ini kelihatan nggak peduli atau pura-pura nggak peduli. Dan si pria bawah tanah ini merasa puas dan senang saat dia pulang ke rumah. Terus beberapa saat kemudian tentara itu dipindahkan ke kota lain dan dia pun gak pernah ketemu lagi sama tentara itu. Ya, jadi kalian bisa analisis sendiri itu maksudnya apa. Pokoknya intinya kesetaraan lah ya, kesetaraan kedudukan. Nah, kemudian selain cerita tentara tadi, si pria buat tanah ini juga menceritakan satu cerita atau pengalaman dia yang cukup menjadikan, yang menurut gue cukup miserable. Dia nyeritain pada suatu saat dia tuh tiba-tiba keinget sama temannya, teman sekolahnya dulu, dan berniat untuk mengunjungi dia di rumahnya. Dikunjungilah rumah si temannya itu, namanya Simonov. Tetapi timingnya itu nggak tepat banget, karena si Simonov ini lagi pengen ngadain atau ngerencanain makan malam, makan bersama dengan teman sekolahnya si pria bawah ini juga, yang namanya Zerkov. Si Zerkov ini dibenci banget, gak benci banget sih, tapi kurang disukai aja sama si pria bawah tanah karena sikapnya yang kayaknya hipokrit deh. Ya, kayaknya hipokrit deh. Soalnya hampir semua orang yang di sekitar si Zerkov ini itu kayak menjilati dia atau pura-pura suka sama dia. Mungkin itu sebutannya ya.
Kemudian si pria bawah tanah ini mencoba untuk membaur, coba untuk bergabung. Dia mengajuin dirinya untuk ikut dalam makan malam itu. Padahal mah dia sendiri nggak mau ikut makan malam itu. Si Mono sama teman-temannya yang lain itu bilang ke pria bawah tanah ini, lu ntar jam 5 sore harus sudah nyampe ke restoran itu ya, jangan sampai telat. Kalau sampai telat, wah lu kacau sih, gitu kan. Si pria bawah tanah ini nempatin janji dong, dia datang 5 sore, pas. Ternyata mereka reschedule, anjing. Mereka ganti jadwal. Jadi jam 6 sore. Jadi si pria bawah tanah itu nungguin selama 1 jam di restoran sendiri tanpa kepastian apapun. Dia nunggu sampai jam 6 pas mereka datang. Wah, merasa terhumiliat banget si pria bawah tanah ini. Kemudian mereka duduk, mereka makan-makan. Si pria bawah tanah ini emang si pria bawah tanah ini merasa terpojoki gitu loh. Karena orang-orang ini teman-temannya, terus Simonov, terus Zerkov itu nganggep si pria bawah tanah ini emang sebagai lalat anjay. Terus si pria bawah tanah diem doang, dan pada satu kesempatan dia akhirnya mengutarakan pendapatnya sekencang-kencangnya, dan respon dari orang-orang itu gak cukup baik sih, soalnya emang yang disampaikan sama pria bawah tanah itu merupakan keluh kesahnya atau dendamnya kayaknya. Terus akhirnya mereka pisah kursi, si pria bawah tanah ini dibiarkan sendiri. Si pria bawah tanah ini bahkan sampai bingung mau ngapain lagi. Dia muter-muter ruangan restoran sampai keringetan di dahinya. Wah itu menyedihkan banget sih anjir. Kemudian si pria bawah tanah ini juga pergi ke rumah bordir, ketemu sama pelacur. Mereka ada tatapan selama beberapa menit, cukup lama, dan ada hubungan kompleks di antara mereka. Sampai pada akhirnya si pelacur ini namanya Lisa meninggalkan si pria bawah tanah ini. Iya, kalian harus baca buku ini sih. Kenapa? Ini alasannya. Novel ini merupakan novel yang mengandung unsur eksistensialisme dengan halaman yang menurut gue cukup pendek, nggak terlalu panjang. Kalau kita lihat halamannya itu hanya sekitar 120-an. Hanya sekitar 120-an dan kalian sudah bisa membaca buku ini. Damn. Kemudian buku Notes from Underground ini yang dibuat oleh Fyodor Dostoevsky itu juga merupakan salah satu pedoman atau inspirasi dari berbagai penulis-penulis yang terkenal, misalnya Franz Kafka, Bert Camus, sebagainya. Itu mereka mengambil inspirasi dari Fyodor Dostoevsky. Ya, kemudian di buku ini juga menceritakan tentang cerita yang menarik ya, yaitu tentang orang pendendam, orang pembenci, orang yang gak berpenampilan menarik, terus pengen memiliki kesetaraan dengan orang lain, pengen keberadaannya diakui, kemudian cinta yang kompleks atau apa. Nah, makanya itu kan harus baca buku Notes from Underground ini untuk mendapatkan feel-nya sendiri. Itu saja mungkin dari gua. Ini udah jam 3 pagi lagi. Sekian, terima kasih.